Wanita yang sedang menanyai seorang pria tua tentang di manakah keberadaan seseorang bernama Henry. Tetapi meskipun diancam dengan pistol, pria tua itu tetap tidak mau bicara. Dan telah mati, dibunuh oleh orang luar tidak dikenal. Salah satu prajurit di situ melaporkan pada Kathleen bahwa mereka menemukan mobil penuh persediaan. Kathleen melewati jalan di perkotaan. Joel dan Ellie melihat dinding tempat perlindungan QZ kota Kansas. Cukup aneh karena di pintu gerbang sama sekali tidak ada tentara Fedra yang terlihat. Tiba-tiba di kejauhan muncul seseorang. Kemudian di saat Joel sudah terlelap, Ellie tiba-tiba memanggil dan membangunkannya karena ternyata ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Ellie. Tak hanya itu, Joel juga ditodong oleh seorang anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dek Gala DG Channel. Hai. Oke, sekali ini kita akan melanjutkan The Last of Us episode 5. Awal episode 5 The Last of Us memperlihatkan perayaan kelompok revolusi di QZ kota Kansas setelah mereka berhasil menjatuhkan militer Fedra yang ada di sana. Ini adalah kilas balik ya teman-teman. Seluruh anggota Fedra mereka bantai dengan kejam. Tidak ada satupun yang mereka sisakan. Wajar saja kelompok revolusi ini melakukan hal seperti itu, dikarenakan militer Fedra di sana sangatlah jahat. Seperti apa kejahatannya? Mereka, para militer Fedra di kota Kansas ini seringkali menyiksa, memarkisa ataupun membunuh para penduduknya. Kathleen memimpin kelompok revolusi dan berhasil menjatuhkan militer Fedra yang sangat kejam itu. Tapi ada juga para penduduk biasa yang Kathleen tangkap, yaitu orang-orang yang disebut kolaborator. Kolaborator adalah para penduduk biasa yang bersekongkol dengan militer Fedra. Mereka memberikan informasi kepada militer Fedra tentang siapa saja orang-orang yang bergabung dengan kelompok revolusi. Kita gak bakalan tahu siapa yang bakalan jadi kolaborator guys. Misalnya kalian berteman sama si Donnie. Awalnya berteman baik bahkan sampai saling tahu rahasia. Tiba-tiba si Donnie bocorin informasi kita kepada Fedra. Dengan begitu si Donnie bisa mendapatkan persediaan obat ataupun makanan dari militer Fedra. Begitulah yang disebut kolaborator, pengkhianat. Dan kita atau anggota revolusi yang ditangkap Fedra tentunya akan disiksa dan berakhir dibunuh. Kathleen bertanya pada orang-orang kolaborator ini di manakah Henry. Kalau mereka semua tutup mulut, maka Kathleen tidak akan segan untuk membunuh mereka. Akhirnya salah satu orang berbicara, berkata bahwa Henry bersembunyi di sebuah tempat di kota ini di luar QZ, bersama dengan Pak Tua Edelstein dan Sam. Tapi ia tidak tahu di mana tepat lokasinya. Mendengar Henry masih ada di kota Kansas, Kathleen segera memerintahkan orang-orangnya untuk mulai memeriksa satu persatu bangunan di kota Kansas demi mencari si Henry ini. Sementara orang-orang kolaborator itu, Kathleen tetap memerintahkan tangan kanannya yang bernama Perry itu untuk membunuh mereka semua. Di luar QZ, Henry bersama Sam sedang bersembunyi. Rupanya Sam adalah adiknya Henry guys, bukan anaknya ya. Kenapa Kathleen sangat menginginkan Henry? Apakah Henry adalah anggota Fedra? Bukan guys, nanti aja dijelasinnya ya. Karena sekarang tidak ada waktu. Henry dan Sam harus mencari tempat persembunyian. Sebab pasukannya Kathleen terus mencari sampai ke seluruh penjuru kota. Untungnya Henry dan Sam berhasil sampai di gedung yang dijanjikan oleh Pak Tua Edelstein. Mereka berdua bertemu dengan Pak Tua Edelstein di sana. Dialah si Pak Tua yang ditembak mati oleh Kathleen di episode 4 guys. Edelstein membawa Henry dan Sam naik ke atap persembunyian, di mana di sana ia menjamin kelompoknya Kathleen tidak akan bisa menemukan keberadaan mereka di sana. Cuman ya agak tricky kalau mereka mau buang air harus turun ke bawah di lantai 1 bangunan ini. Persediaan makanan yang mereka miliki tidak banyak. Menurut Henry hanya cukup untuk 11 hari saja. Jadi selama 11 hari itu mereka harus memikirkan cara untuk bisa keluar dari kota ini hidup-hidup. Melihat Sam yang ketakutan, Henry sebagai sang kakak berusaha menghibur. Untungnya di atap persembunyian itu terdapat cukup banyak alat untuk melukis. By the way guys, Sam adiknya Henry adalah seorang tunarungu wicara. Jadi Henry dan Sam selalu berkomunikasi dengan bahasa isyarat.
Singkatnya, sudah 10 hari berlalu. Selama 10 hari itu, Henry tidak hanya diam saja. Ia selalu memantau keadaan di luar dan berusaha mengingat pola rutinitas patrolinya kelompok Kathleen. Sehingga nanti saat pergi, Henry bisa tahu jalan mana dan kapan waktu yang aman. Adelstein tidak ada. Sebab makanan mereka tersisa 1 kaleng saja, tadi pagi Adelstein turun ke kota untuk mencari persediaan makanan. Dan sepertinya tertangkap oleh pasukannya Kathleen. Singkatnya, pada esok harinya lagi, Henry memutuskan untuk melaksanakan rencana pelarian mereka. Adelstein mungkin sudah dibunuh oleh Kathleen, jadi hanya mereka berdua saja. Untuk membuat Sam merasa kuat, Henry menggambar wajahnya Sam dengan cat berwarna merah. Super Sam. Sam pun tersenyum. Setelah turun ke bawah, terlebih dahulu Henry memeriksa keadaan di luar. Oke, aman. Akan tetapi tak berlangsung lama, terdengar suara mobil oleng yang menabrak kaca gedung. Dan kemudian terdengar juga suara baku tembak-tembakan. Ini adalah momen baku tembak antara Joel dan orang-orangnya Kathleen, guys. Henry menyaksikan itu semua. Setelah melihat Joel membunuh 2 orang kelompok Kathleen, Henry berkata pada Sam mereka punya rencana baru. Singkat waktu, pada tengah malam, Henry dan Sam memasuki gedung tinggi yang dimasuki oleh Joel dan Ellie. Mereka membuntuti. Di lantai 33, iya kan? 33 guys, kalau salah ralat ya, soalnya aku lupa. Di lantai 33, Henry sempat kaget saat menginjak serpihan kaca di lantai. Tapi sepertinya itu tidak membangunkan Joel dan Ellie. Mereka lanjut berjalan mengendap-endap. Ya, begitulah ceritanya. Kembali pada momen Henry dan Sam menodongkan senjata kepada Ellie dan Joel. Kedatangan Henry dan Sam adalah untuk menawarkan kerjasama pada Joel dan Ellie. Dirinya adalah orang yang paling dicari oleh Kathleen. Dan sepertinya sekarang Joel dan Ellie menjadi orang kedua paling dicari. Jadi, mari kita bekerja sama dan tidak saling menyakiti, ucap Henry. Joel menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Joel dan Ellie berbagi makanan dengan Henry dan Sam yang kelaparan. Tentu saja mereka sangat berterima kasih. Henry tahu tujuan Joel ke gedung ini adalah untuk melihat jalan keluar dari kota ini. Sebab tidak ada Google Maps, jadi susah bisa tersesat. Dan Henry besok pagi akan menunjukkannya kepada Joel jalan keluar. Singkat cerita, hari pun pagi. Sambil melihat ke sekeliling kota, Henry menceritakan yang terjadi dengan militer Fedra di QZ kota Kansas ini. By the way, Joel pun tahu dan pernah mendengar kabar tentang militer Fedra kota Kansas yang sangat kejam dan bagaikan monster. Syukurlah sudah dibantai habis oleh kelompoknya Kathleen. Henry juga mengakui alasan dirinya sangat dicari adalah karena ia seorang kolaborator. Mendengar itu, Joel tidak mau bekerja sama dengan Henry, seorang pengkhianat masyarakat. Tapi Henry bilang hanya dirinya lah satu-satunya harapan Joel untuk bisa keluar dengan selamat dari kota ini. Karena ia sudah mengenal seluk-beluk kota ini sedangkan Joel tidak. Lantas, mengapa Henry membutuhkan bantuan Joel? Itu karena Henry dan Sam tidak tahu caranya untuk bertahan hidup. Dia belum pernah membunuh orang. Satu-satunya kekerasan yang pernah dilakukan Henry adalah menodongkan pistol kepada Ellie dan Joel. Itu pun pistolnya sebenarnya tidak ada pelurunya. Oke lah kalau begitu, Joel setuju. Henry lalu menjelaskan rencananya. Tidak ada jalan kabur yang aman bagi mereka dari kota ini, karena di sepanjang perbatasan kota dijaga ketat oleh kelompoknya Kathleen. Mereka akan menggunakan jalan terowongan bawah tanah, sebuah terowongan pemeliharaan gedung. Terowongan tersebut terhubung dengan beberapa gedung. Mereka berempat akan masuk terowongan itu dari salah satu bangunan bank, dan dari sana mereka bisa melewati penjagaan kelompoknya Kathleen menggunakan jalan terowongan tersebut. Kedengarannya mudah. Joel bertanya lagi kenapa Henry membutuhkan bantuannya. Oke, apakah kalian melihat ada yang aneh dengan kota ini? Ya, tidak ada satupun makhluk jomba yang terlihat. Itu dikarenakan 15 tahun yang lalu, militer Fedra menggiring seluruh jombai-jombai di kota ke terowongan bawah tanah. Aduh, gila kali, kata Joel. Tapi
Henry kenal dengan salah seorang tentara Fedra yang memberitahunya bahwa terowongan bawah tanah itu kosong. Seluruh jombai-jombai sudah dibantai habis oleh mereka 3 tahun yang lalu. Tapi ya pasti adalah 1 atau 2 mah. Nah, Joel lah yang harus mengurusnya. "Woi, gimana kalau ada lebih banyak?" tanya Joel. "Gimana kalau ada jombai buta yang punya pendengaran kayak kelelawar?" tanya Ellie juga. Henry pun terkejut. Joel dan Ellie pernah berhadapan dengan jombai clicker yang sangat ganas, 2 ekor lagi, dan mereka berdua masih selamat. Henry semakin yakin dengan kemampuannya Joel. Dan lagi pula, jika keadaan di sana memburuk, mereka bisa berlari kabur kembali ke tempat awal. Meskipun ini terdengar sangat berbahaya, tapi hanya inilah satu-satunya kesempatan mereka. Joel dan Ellie terpaksa setuju. I think it's this way. We need to get out of sight. Untungnya mereka berempat bisa sampai dan turun dengan aman ke terowongan bawah tanah tersebut. Yang alhamdulillahnya memang kosong, tidak ada satupun jomba yang terlihat di sana. Dengan dipandu oleh Henry yang tahu seluk-beluk kota, mereka berempat terus berjalan menyusuri terowongan itu. Hingga sampailah mereka pada sebuah pintu terowongan yang terlihat dinding-dindingnya dipenuhi gambar lukisan warna-warni. Joel membuka pintu dengan hati-hati, memastikan terlebih dahulu ruangannya itu aman atau tidak. Ternyata aman. Di dalam sana, dari kondisi yang terlihat nampaknya pernah ada orang yang tinggal di bawah sini. Tapi sekarang sudah tidak ada satupun. Mungkin mereka semua sudah pada minggat. Ellie dan Sam meskipun baru kenal, mereka berdua sudah akrab. Ellie maupun Sam tampaknya sangat senang bermain bersama, bercanda-canda dan tertawa-tawa. Kata Henry, baru sekarang akhirnya ia bisa melihat adiknya seceria itu lagi. No way! I love these. Endure. Survive. Endure. Survive. Yes! Come on! Yeah! Ya, mereka beristirahat dulu sebentar sambil menunggu hari gelap. Karena lebih aman untuk pergi di malam hari agar tidak mencolok. Joel mengobrol dengan Henry. Kini ia mengerti alasan Henry menjadi seorang kolaborator mungkin adalah untuk menghidupi adik kecilnya itu. Kita tidak boleh menjudge seseorang di saat kita tidak merasakan bagaimana berada di posisinya. Joel minta maaf karena tadi sempat mengatakan hal yang buruk tentang Henry yang seorang pengkhianat masyarakat. Lalu Henry mulai bercerita. Ia menceritakan tentang seorang pria yang sangat hebat, seorang pemimpin besar. Pria yang tidak pernah takut, tidak pernah egois dan selalu memaafkan. Henry sangat mengaguminya. Pria itu adalah panutannya. Tapi Sam, adiknya Henry ini dulu mengidap penyakit leukemia. Hanya ada 1 obat yang bisa menyembuhkan penyakit Sam. Hanya ada 1 dan itu milik militer Fedra. Tentu saja untuk mendapatkan obat itu Henry harus memberikan sesuatu yang sangat besar. Dan Henry pun memberikan sesuatu yang sangat besar itu, yaitu pria hebat tadi, pemimpin kelompok revolusi sekaligus kakaknya Kathleen. Itulah alasan mengapa Kathleen sangat ingin menemukannya untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Henry berkata, "Akulah orang jahatnya Joel, bukan mereka. Tapi mungkin kau mengerti, karena kau juga adalah seorang ayah." Joel terhenyak perasaannya, tapi ia tidak menanggapi apapun. Ia bangkit berdiri dan berkata mereka harus berangkat sekarang. Semuanya merasa lega karena rencananya berhasil. Mereka melewati perimeter perjagaan kelompok Kathleen dengan mudah tanpa ada kendala apapun. Sesuai rencana Henry, mereka hanya perlu mencapai tanggul sungai beberapa meter di depan, menyeberangi jembatan dan bebas seperti burung. Tetapi ketika Ellie dan Joel mulai membahas untuk mengajak Henry dan Sam dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki mereka dari sebuah gedung.
Joel, Ellie, Henry, dan Sam buru-buru berlindung di balik sebuah bangkai mobil. Setelah melihat situasinya dan berpikir sebentar, Joel punya sebuah ide. Ia akan berlari memutar mendekati gedung itu lalu melumpuhkan orang tersebut. Karena jika mereka berempat berlari kabur bersamaan, pasti salah satu dari mereka bisa tertembak oleh orang ini. Bergeraklah Joel berlari sembari berusaha menghindari tembakan si orang misterius. Untungnya malam hari, jadi penglihatan si orang misterius terbatasi dan tembakannya menjadi kurang akurat. Joel berhasil masuk ke rumah si orang misterius. Dengan mengendap-endap, ia naik ke lantai atas dan berhasil menemukan orang misterius itu yang ternyata hanya seorang kakek-kakek. Joel mengancamnya dengan pistol, menyuruh kakek itu untuk memberikan senjatanya lalu membiarkan mereka pergi. Tapi si kakek... Please. That's all you have to do. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suaranya Kathleen di radio milik si kakek yang menyuruh si kakek untuk terus menahan Henry CS karena Kathleen dan pasukan sudah hampir sampai ke sana. Oh tidak, Joel di situ buru-buru berteriak dari atas sana menyuruh Ellie, Henry, dan Sam untuk segera kabur. Tapi sudah terlambat, Kathleen dan pasukannya sudah tiba. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Truk prajuritnya Kathleen yang nabrak itu pun meledak. Pada momen itu Henry buru-buru menolong Ellie dan membawanya bersembunyi di balik mobil bersama dengan Sam. Kathleen tahu kalau Henry bersembunyi. Ia menyuruh Henry untuk keluar karena tak ada gunanya bersembunyi lagi. Sekarang Henry sudah buntu. Dalam keadaan terdesak itu, Henry meminta Ellie untuk membawa Sam lari sejauh-jauhnya, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Kathleen dengan menyerahkan diri. Meskipun Ellie enggan, tapi ia terpaksa bersedia. Lalu Henry pun menampakkan dirinya di depan Kathleen. Dengan tanpa basa-basi lagi, Kathleen mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk menembak mati Henry. Tetapi truk prajurit Kathleen yang meledak tadi tiba-tiba ambles ke dalam tanah dan saat itu juga ratusan jarorombai bermunculan dari dalam tanah. Gak main-main, hampir semua jombai yang keluar dari dalam tanah itu adalah jombai-jombai clicker yang sangat mematikan. Satu persatu prajuritnya Kathleen terbantai oleh jombai-jombai yang terus berdatangan. Henry, Sam, dan Ellie berlari berusaha mencari tempat perlindungan. Dan Joel di atas rumah juga tak tinggal diam berusaha mengkaper Ellie dengan menembaki jombai-jombai menggunakan sniper milik si kakek. Ellie berhasil masuk ke dalam sebuah mobil, bersembunyi. Dan teman-teman, secara mengejutkan muncul satu ekor jombai berukuran besar yang seluruh tubuhnya seperti sudah ditutupi oleh jamur yang sangat keras. Perry dan Kathleen berusaha menembaki jombai besar itu, tapi sama sekali tidak berasa. Serasa digelitikin. Saat jombai besar itu seperti akan datang ke arah mereka, Perry menyuruh Kathleen untuk lari sejauh mungkin dan ia akan melindungi Kathleen.
Tapi bisa kita lihat teman-teman, Perry bagaikan sebuah boneka Barbie bagi si zombie besar ini. Kepalanya dicabut begitu saja, ngeri banget. Joel dan Ellie juga menyaksikan hal itu, benar-benar terkejut. Lalu Ellie yang sedang berada di dalam mobil tiba-tiba kedatangan tamu seekor zombie clicker. Tidak punya pilihan lain, Ellie harus keluar dari mobil tersebut. Untungnya Joel di atas sana terus standby menjaga Ellie. Ellie melihat Henry dan Sam yang bersembunyi di bawah mobil sedang diganggu oleh 2 ekor zombie clicker. Tanpa pikir panjang, Ellie langsung berlari ke arah mereka. Joel harus dengan susah payah menembaki setiap zombie yang hampir menerkam Ellie. Meskipun kebal dari infeksi zombie, ya Ellie bisa mati kalau tercabik-cabik. Ellie berhasil membunuh salah satu zombie clicker yang berusaha memangsa Henry. Yang satunya lagi dia coba bunuh namun gagal, tapi untungnya tembakan Joel tepat sasaran membunuh zombie tersebut. Ketiganya langsung saja berlari bersama berusaha kabur dari kekacauan tersebut. Tetapi dihadang oleh Kathleen yang muncul langsung menodongkan senjatanya. Namun Kathleen pun berakhir mati setelah 1 ekor zombie clicker menyerangnya dengan ganas dari belakang. Joel yang sudah berhasil turun langsung mengajak Ellie, Henry, dan Sam untuk segera bergegas sekarang juga. Untunglah mereka berempat selamat. Singkatnya mereka berempat beristirahat di sebuah motel terbengkalai. Ellie dan Sam kembali bermain bersama. Mereka membaca komik superhero. Keduanya tampak sangat asyik. Joel dan Henry berbicara. Joel mengatakan bahwa Henry dan Sam boleh ikut dengan mereka dalam perjalanan ke Wyoming jika Henry mau. Tentu saja Henry mau. Sam juga pasti mau. Dia sudah sangat akrab dengan Ellie, sudah seperti kakak beradik. Henry lalu menyuruh Sam dan Ellie untuk tidur karena sudah larut. Tetapi keduanya tidak mau tidur dan diam-diam tetap membaca komik. Hingga pada akhirnya Sam mengungkapkan sesuatu, bahwasanya karena insiden tadi kakinya tergigit oleh salah satu zombie clicker. Ellie sangat terkejut sekali, tapi ia berusaha menenangkan Sam. Ia menunjukkan kalau dirinya juga pernah tergigit. Menurut Ellie mungkin darahnya lah yang bisa mencegah terjadinya infeksi jamur zombie itu. Jadi ia mencoba melukai tangannya sendiri lalu mengoleskan darahnya pada luka gigitan di kakinya Sam. Ellie berjanji tidak akan bilang ini pada Joel maupun Henry, dan mereka berdua berpelukan. Ellie sangat berharap bahwa darahnya memang bisa mencegah infeksi itu terjadi. Keduanya lalu memutuskan untuk terjaga sepanjang malam. Tapi Ellie malah ketiduran. Ia terbangun saat sinar matahari menyinarinya dari kaca jendela. Ellie melihat Sam yang terduduk di ranjang. Gadis itu lalu mendekat dan memanggil Sam. Tapi Hey. seketika Joel dan Henry langsung terbangun. Henry mengambil pistolnya Joel lebih dulu dan mengancam Joel untuk jangan mendekat. Henry sangat panik dan takut melihat adiknya berubah menjadi zombie. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan Ellie terluka. Sehingga dengan terpaksa ia menembak zombie adiknya itu.